Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Risma Diai Pramesti dari kelas 1C dengan NPM 2186206024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya yang berjudulkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia saat penjajahan itu mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa, mulai dari kekurangan makanan dan pakaian. Tidak hanya itu saja, bangsa Indonesia ini juga disuruh untuk kerja paksa oleh Jepang di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan saat itu, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, merekalah yang bergabung dalam anggota PPKI, berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia ini sudah lebih dari 300 tahun menderita karena sedang diduduki oleh penjajahan. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung dalam 4 tahun. Kemudian, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran pada 7 September 1944. Saat itu, Jenderal Kunaiki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya yaitu untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Nah, kaum ini mendapat suatu pergerakan nasional untuk menyambut dengan hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI, yang saat itu dilantik oleh Jenderal Kumakichi Haradi. Pada saat itu, tokoh pergerakan nasional yaitu Rajiman Wedyo Diningrat, kemudian ia ditunjuk sebagai ketua BPUPKI. Tetapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Semisal Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Lalu sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan dengan mulus. Nah, setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai dengan harapan Jenderal Kumakichi Harada. Setelah itu, akhirnya BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisachai. Kemudian, pada saat itu digantikanlah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat, wakil dari PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, di tengah kabar saat itu ada suatu pengeboman antara Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Nah, Jenderal Hisaichi Terauchi ini Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, lalu menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira ini tepat pada hari ulang tahun Muhammad Hatta. Mereka semua senang karena kemerdekaan Indonesia pun sudah di depan mata. Nah, sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945.
Saat itu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, mendengar suatu berita tentang Jepang, kekuasaan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi terbukti wara-wara tertera kena di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarkannya. Pada saat itu Sultan Syahrir sedang duduk sambil membaca koran dan menyalakan radio yang ia punya. Sehingga saat itu tak sengaja ia mendengarkan siaran dari Jepang dan Sultan Syahrir bergegas untuk menghubungi golongan muda tersebut. Nah, sore itu setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Golongan muda itu terlihat masih berundingan. Tak lama kemudian Sultan Syahrir pun datang dan langsung bergegas mengumumkan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan, di mana artinya Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekuasaan kekosongan ini? Kita harus mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia dengan cepat. Nah, setelah para golongan muda itu berdiskusi, salah satu anggota dari golongan muda itu mengusulkan untuk segera bergegas ke kediaman Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Akhirnya, golongan muda pun menyetujui hasil rapatnya. Nah, Sultan Syahrir ini berpendapat, tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI ini adalah badan pembentukan dari Jepang. Dalam hal tersebut, Jepang tidak boleh ikut campur di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu golongan muda pun harus sepakat untuk menolak berbagai macam bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang akan bangga terhadap negara sendiri. Salah satu golongan muda pun menjelaskan bahwa ia telah mendengarkan berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio televisi London di Bandung. Maka dari itu, para golongan muda menyampaikan rapatnya tadi siang dan hasilnya semua menyetujuinya, agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pun berpendapat bahwa kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan dan harus membicarakan dalam rapat PPKI. Namun, golongan muda itu melarangnya karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Mungkin mereka seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda pun terus bergegas untuk menyemangati negara sendiri, maka harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Bung Karno ini menjelaskan kepada golongan muda dengan kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang, dan apa tindakan golongan muda untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika saat terjadi pertumpahan darah. Lalu golongan muda itu menyarankan kepada Bung Karno untuk segera dengan cepat memproklamasikan Indonesia, serta mereka ingin segera cepat mengakhiri suatu penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama itu. Nah, kemerdekaan inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat pada saat zaman penjajahan itu.
Lalu Bung Karno menuruti perintah golongan muda dan meminta untuk diberi kesempatan waktu untuk berunding dulu kepada golongan tua. Nah, akhirnya karena masing-masing sedang mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka buru-buru meninggalkan kediaman Bung Karno dengan ekspresi yang sangat bosan. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Kemudian para golongan tua ini mulai berundingan. Bagaimana kelompok-kelompok muda ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu Bung Karno mencoba untuk menenangkan salah seorang rekannya agar tidak boleh gegabah dan butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Kemudian rekannya pun menyetujui pendapat dari Bung Karno dan menurut mereka yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak pulang berkuasa di negara ini. Selain itu, perkara kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mendatang. Lalu Bung Karno menyetujuinya. Lagi pula, mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Kalau tidak begitu, bagaimana jika nanti semuanya menjadi berantakan? Akhirnya, para golongan tua pun menyepakati rundingan tersebut. Meski dengan berat hati atas keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap untuk tidak putus asa. Lalu mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Sebelumnya, para pemuda itu sudah mempunyai firasat tidak enak. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui pendapat golongan muda. Lalu, golongan muda tidak berhenti dari situ saja, melainkan harus mencari jalan keluarnya agar mendapat persetujuan dari golongan tua. Nah, mereka mempunyai ide untuk harus bisa mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk keluar dari Jakarta. Nah, tujuannya agar mereka itu terjauh dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana cara kita harus mengasingkan mereka? Golongan muda pun mempunyai ide untuk dibawa ke Rengas Dengklok saja. Mengapa demikian? Karena Rengas Dengklok ini adalah suatu kota di Kawedanan, tempatnya di Karawang, Jawa Barat. Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarjo Subeno dan letaknya di bawah pimpinan Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan baik dari Jakarta. Nah, akhirnya golongan muda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan meninggalkan rumah Soekarno dijaga oleh tim peta di bawah pimpinan Darwis. Kemudian kedua orang kelompok muda di malam hari pergi ke kediaman Insinyur Soekarno dan menyekapnya, serta dua orang kelompok muda lagi menangkapnya di kediaman Muhammad Hatta. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Nah, pasukan peta ini mengatakan bagaimana jika besok kita melaksanakannya. Lalu Soekarno menyanggahnya dengan tegas dan mengatakan, iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Kemudian Ahmad Subarjo membahas naskah proklamasi untuk kemerdekaan besok, dan mereka akan meminjam rumah pasukan perwira Angkatan Laut aman dari ancaman militer Jepang, yaitu Laksamana Maeda Tadashi. Lalu mereka akan pergi ke rumahnya pada malam hari nanti. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta.
guna untuk membahas lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 mendatang. Nah, pada bangsa kita ini adalah bangsa Indonesia yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari negara manapun. Jadi, kita harus bisa berbeda dari bangsa lain. Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia, Chairil Saleh pun akhirnya menyetujuinya. Oleh karena itu, yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Kemudian, para hadirin tersebut setuju atas pendapat dari Saleh. Setelah naskah proklamasi itu sudah selesai ditulis oleh Soekarno, lalu Soekarno menyuruh Sayuti Melik agar teksnya untuk diketik. Nah, pengetikan ini dilakukan di kediaman Laksamana Maida, tempat untuk perundingan tadi. Nah, jadilah sebuah naskah teks proklamasi tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada pukul 05.00 WIB, para tokoh nasional dan pemuda meninggalkan dari rumah Laksamana Maida Tadasi. Nah, sebelumnya mereka sudah sepakat untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno. Tempatnya berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Kemudian Muhammad Hatta berpesan kepada golongan muda yang bekerja sebagai pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Saat itu Bung Karno lupa untuk membahas bagaimana untuk bendera merah putihnya. Lalu sesaat Bung Karno sampai di rumahnya atau di kediamannya, sang istrilah yang akan menjahitnya. Kain yang ia gunakan saat itu bukanlah kain khusus untuk membuat bendera, melainkan kain seadanya saja atau kain-kain perca itu. Akhirnya Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno, menjahit kain tersebut, sehingga ukuran dan bentuk kain yang tidak standar atau sebelumnya tidak diukur terlebih dahulu, maka bendera itu tidak sesempurna seperti yang kita pakai saat ini. Nah, perjalanan Indonesia ini untuk mendapatkan kemerdekaan memang memerlukan waktu yang panjang dan tidak sebentar. Penduduk Indonesia itu harus sabar hingga menunggu sampai bertahun-tahun agar Indonesia itu bisa meraih kemerdekaannya. Bahkan setelah proklamasi itu dibenahkan, masih banyak pejuang lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang 1945 dan lain-lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara yang ada seperti saat ini. Nah, bukti bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang mandiri. Pada saat itu, negara Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan yang tidak boleh dicampuri tangan oleh negara Jepang. Pemuda itu ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hasil pemberian dari bangsa asing. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat membuktikan sebuah keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir suatu penjajah. Hari bersejarah itu pun tiba, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 WIB. Nah, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebanyak orang yang ada di rumahnya, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat bisa membaur dan mendengar bacaan itu dengan khidmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan dari Ibu Fatmawati, istri sang Insinyur Soekarno, dinaikkanlah secara perlahan oleh Latif Hendraningrat. Kemudian diiringi lagu Indonesia Raya dan kemudian penghormatan itu diberikan.
Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pun merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah pemberian dari negara asing, melainkan hasil perjuangan dari negara tercinta, Indonesia merdeka. Saat itu, proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita barunya. Jepang memang telah terjungkir, tetapi pengaruhnya ini belum juga berakhir. Karena ini dialami oleh suatu fotografer mendur bersaudara di dalam merekam dan menyebarkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian Jepang menghancurkan kamera Alec Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, untuk mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya pada saat itu. Nah, demi menyelamatkan bukti-bukti proklamasi tersebut, di tempat lain pewarta itu berhasil mengantarkan proklamasi lewat media cetak dan juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerahnya. Di desa-desa, para pemuda Republik berperan untuk meneruskan kabar proklamasi tersebut. Kemudian mereka berkeliling dan berteriak bahwa Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Nah, akhirnya tiap-tiap orang tersebut menjadi saksi bahwa Indonesia telah merdeka. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.